Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pemirsa Saroha, ayat ini begitu meneguhkan kita, menegaskan bahwa kita adalah anak-anak terang. Mengapa disebutkan kita anak-anak terang? Karena Tuhan kita yang telah mengambil kita dari kegelapan, membawa terang dalam kehidupan kita, dan kita menjadi anak-anak terang. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita untuk hidup menjadi anak terang. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa kita bukan anak-anak malam atau orang-orang kegelapan. Artinya orang-orang kegelapan itu hidup tanpa arah, cenderung bergelimang dalam dosa dan kejahatan. Mereka tidak memiliki pengharapan dan tujuan hidup yang pasti. Tetapi kita sebagai anak-anak terang yang hidupnya sangat berbeda dengan anak-anak kegelapan tadi. Anak-anak terang, mereka kita akan memberikan hidupnya untuk dituntun oleh sinar cahaya Kristus, sehingga hidup kita terarah pada satu tujuan, yaitu kepada hidup yang kekal, kepada hidup yang abadi. Pemirsa Saroha, di tengah dunia yang semakin gelap, di tengah dunia yang semakin gelap dalam arti kata banyak persoalan-persoalan kejahatan yang terjadi, Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda. Hidup berbeda yaitu kita harus membawa pencerahan, membawa terang di dunia yang banyak kekacauan ini. Kita dipanggil bukan hanya percaya kepada Yesus, artinya bukan hanya mengaku secara iman percaya kepada Yesus, tetapi harus memancarkan sinar terang Kristus dalam kehidupan kita. Sebab dunia akan mengenal kasih Allah melalui tindakan dan kasih hidup kita terhadap sesama, baik pun sama orang lain. Oleh karena itu, jadilah saksi Kristus, sehingga dengan demikian kita menjadi terang. Kita menjadi penerang di tengah-tengah suasana yang gelap. Janganlah kompromi, janganlah permisif dengan hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang bersangkut paut dengan kegelapan atau kejahatan. Meskipun terkadang banyak godaan yang menggiurkan dan menguntungkan secara materi dan secara jasmani. Justru ketika ada orang lain yang hendak menjeratmu atau menjebakmu atau membawamu dalam pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan kegelapan, kamu harus dengan tegas menolak, bahkan membawa mereka kepada terang Tuhan. Menolak dan tegas harus membawa terang sinar cahaya Kristus agar mereka bertobat. Sulit? Ya memang sulit, tetapi harus kita lakukan
Tidak ada tawar-menawar untuk itu, untuk melawan kegelapan dengan kuasa terang kasih Kristus. Sesulit apapun kalau kita bersandar hanya kepada kasih Kristus, Tuhan akan menolong dan menguatkan kita. Itulah tugas kita sebagai anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang begitu indah meresapi kehidupan kami di pagi hari ini. Tuhan telah memilih kami, mengangkat kami menjadi anak-anak terang di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, di tengah dunia yang penuh dengan problem, permasalahan, dan kejahatan. Tuhan pakai kami Tuhan sebagai anak terang-Mu. Itulah tugas dan tanggung jawab kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami sebagai anak terang membawa sinar cahaya Kristus, menerangi setiap orang, hati orang yang masih dalam kegelapan atau bergelimang dengan dosa dan kejahatan, agar mereka Tuhan bisa disinari oleh cahaya terang Kristus, dan hidup mereka Tuhan benar-benar menjadi terang, benar-benar berubah karena Tuhan memakai kami menjadi alat-alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.